Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14 saya, yang dimana sebelumnya saya setelah memahami video yang Bapak berikan. Nah, di sini judulnya itu React Hook. Baiklah, kita lanjut saja. Yang pertama ada useState hook. useState adalah salah satu hook bawaan dalam React yang digunakan untuk mengelola state di dalam komponen fungsional. Sebelum adanya hook, pengelolaan state hanya bisa dilakukan di komponen kelas atau kelas komponen, namun dengan useState, pengelolaan state menjadi lebih sederhana dan efisien. Cara kerja useState ini, useState mengembalikan dua nilai. Yang pertama ada nilai state saat ini, current state value. Yang kedua ada fungsi untuk memperbarui state, state update function. Selanjutnya ada use effect hook. Use effect hook di React digunakan untuk menangani efek samping dalam komponen fungsional. Efek samping adalah suatu proses apapun di luar logika murni yang dilakukan berhubungan dengan rendering komponen seperti mengambil data dari API, mengupdate DOM secara manual, berlangganan ke sumber daya eksternal, misalnya WebSocket atau event listener. Fungsi utama dari use effect ini yang pertama untuk menjalankan kode setelah render. Efek berjalan setelah React memperbarui DOM, ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi yang bergantung pada DOM. Yang kedua, mensimulasikan lifecycle method di komponen kelas. Dengan use effect, kita bisa meniru fungsi seperti komponen did mount, komponen did update, komponen will you mount. Use context hook. Use context hook adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk mengakses nilai dari konteks tanpa harus membungkus komponen dalam prop drilling yang kompleks. Dengan kata lain, use context memungkinkan komponen untuk langsung mengonsumsi data yang disediakan oleh React. Cara kerja use context. Yang pertama yaitu buat konteks menggunakan React create context. Yang kedua, bungkus komponen dengan provider untuk menyediakan nilai konteks. Yang ketiga, gunakan use context di komponen manapun untuk mengakses nilai dari konteks. Selanjutnya ada use reducer hook. Use reducer adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk mengelola state yang kompleks. Hook ini mirip dengan use state tetapi lebih cocok untuk situasi di mana state memiliki logika pembaruan yang kompleks atau melibatkan beberapa nilai yang saling bergantung. Fungsi utama use reducer yaitu mengelola state yang kompleks, pemisahan logika pembaruan, dan alternatif use state. Selanjutnya ada useref hook. Useref hook adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk membuat referensi yang dapat bertahan selama siklus hidup komponen tanpa menyebabkan rendering ulang. Dengan useref, kita dapat mengakses dan memodifikasi elemen DOM langsung atau menyimpan nilai yang tidak memicu rendering ulang. Kegunaan utama dari useref ini yaitu mengakses elemen DOM, menyimpan nilai tanpa rendering ulang, menjaga nilai antar rendering. Selanjutnya ada use imperative handle hook. Use imperative handle ini adalah salah satu hook di React yang digunakan bersama dengan React. Forward ref, hook ini digunakan untuk mengendalikan nilai yang diberikan kepada referensi, sehingga dapat mengekspos metode atau properti tertentu dari sebuah komponen kepada komponen induknya. Kegunaan dari use imperative handle ini yaitu menyediakan API yang dikustomisasi, mengelola komunikasi antar komponen, dan memanipulasi DOM secara langsung. Selanjutnya ada use layout effect hook. Use layout effect adalah salah satu hook di React yang mirip dengan use effect, tetapi perbedaannya terletak pada waktu eksekusinya. Hook ini digunakan untuk menjalankan efek setelah DOM diperbarui, tetapi sebelum browser melakukan main atau merender ke layar. Kegunaan utama dari use layout effect ini yaitu melakukan sinkronisasi DOM sebelum ditampilkan. Efek yang membutuhkan ketepatan timing, menghindari flickering atau kedipan UI. Cara kerjanya adalah yang pertama dijalankan setelah DOM diperbarui, tetapi setelah browser merender ke layar. Yang kedua ada sinkron. Efek yang dijalankan dengan use layout effect akan memblokir rendering sampai selesai. Oleh karena itu, pastikan kode dalam use layout effect cepat untuk menghindari masalah kinerja. Use ID hook. Use ID adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk menghasilkan ID unik yang stabil untuk elemen HTML, terutama berguna dalam skenario yang melibatkan aksesibilitas. Kegunaan utamanya yaitu membuat ID unik yang konsisten, berguna saat
kita perlu menghubungkan elemen seperti label dan input menggunakan atribut for dan ID untuk tujuan aksesibilitas. Mencegah konflik ID di server-side rendering. ID yang dihasilkan oleh useID bersifat deterministik sehingga konsisten antara server dan klien. Yang ketiga ada menghindari hard coding ID, yaitu mengurangi kebutuhan untuk menetapkan ID secara manual yang bisa menyebabkan konflik jika tidak hati-hati. Selanjutnya ada use transition hook. Use transition adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk menangani transisi atau pembaruan UI secara non-blocking, terutama ketika memiliki operasi berat yang dapat mempengaruhi performa aplikasi. Kegunaan utama dari use transition yaitu membuat transaksi non-blocking, yaitu memungkinkan pembaruan berat atau lambat dilakukan di layar belakang tanpa membekukan UI. Yang kedua, meningkatkan performa UX dengan membuat UI tetap responsif selama proses pembaruan yang intensif. Yang ketiga yaitu menangani status loading dengan halus, membantu mengelola keadaan loading saat transisi sedang berlangsung. Berikutnya ada use deferred value. Use deferred value adalah hook yang digunakan untuk menunda pembaruan nilai sampai rendering utama selesai, yang memungkinkan UI untuk tetap responsif. Ini berguna ketika ingin memperlambat pembaruan yang tidak terlalu mendesak agar tidak memblokir pembaruan UI yang lebih penting. Kegunaan utamanya yaitu menunda pembaruan UI yang tidak mendesak, memberikan waktu untuk rendering yang lebih penting, misalnya interaksi pengguna, dan menunda pembaruan yang kurang penting. Berikutnya ada meningkatkan responsivitas, meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan UI tetap responsif meskipun ada pembaruan yang lebih berat. Berikutnya ada use insertion effect hook. Use insertion effect adalah hook yang digunakan untuk menyisipkan atau mengubah elemen DOM sebelum rendering atau sebelum komponen dimount. Ini berfungsi mirip dengan use effect, tetapi dengan prioritas lebih tinggi sehingga berguna untuk interaksi langsung dengan DOM atau pengaturan gaya sebelum perubahan ditampilkan. Kegunaan utama yaitu mengubah DOM sebelum render, berguna untuk pengaturan atau modifikasi DOM yang harus terjadi sebelum render terjadi, seperti menyisipkan gaya atau pengaturan elemen tertentu. Efek yang bergantung pada DOM yaitu digunakan jika perlu memanipulasi atau melakukan perubahan pada DOM sebelum browser melakukan rendering. Berikutnya ada use signs external store, yaitu hook yang dirancang untuk menangani store eksternal atau global state seperti dalam pengelolaan state yang dapat digunakan di berbagai bagian aplikasi. Hook ini memberikan cara yang lebih aman dan stabil untuk berinteraksi dengan sumber data eksternal dengan memastikan React dapat merender dengan benar saat state berubah. Kegunaan utama yaitu berinteraksi dengan store eksternal, digunakan untuk mengakses dan berlangganan ke sumber data eksternal, misalnya Redux dan konteks API, secara aman. Menjamin rendering sinkron, memberikan jaminan bahwa perubahan pada store eksternal akan menyebabkan pembaruan yang konsisten dan sinkron di komponen React. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.